Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Bupati Kolaka yang diwakili oleh Asisten 2. Sampai kita hormati Lurah Tentu Bangga dan seluruh tim Sapari Ramadan. Hadirin tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, pada hakikatnya Ramadan hanya diperuntukkan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminan yang Allah berikan kepada kita baru memasuki bulan suci Ramadan, Allah telah memberikan jaminan kepada kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, man farya bidukhuli Ramadan haramallahu jasadin alan nira. Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya, tubuhnya disentuh oleh api neraka. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan, baru bergembira. Yang kedua, jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ittisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Sudah dua jaminan yang Allah berikan kepada kita. Di hadis lain juga dijelaskan, man qama ramadanan imanan wa ittisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan mendirikan salat tarawih, tadarus Al-Quran, banyak berzikir dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosanya yang telah lalu. Wa man tahara, dan 1 tahun yang akan datang. Ada dua yang tidak diampuni dosa kita di bulan suci Ramadan: dosa kepada kedua orang tua kita dan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar dosa itu Allah ampuni di bulan suci Ramadan. Olehnya itu di bulan suci Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan, bulan di mana Allah melipat gandakan amal ibadah kita. Satu amal yang kita lakukan dilipat gandakan 70 kali lipat. Satu kali satu huruf yang kita baca di dalam bulan suci Ramadan, Allah melipat gandakan 70 kali lipat. Kalau kita membaca bersedekah di luar bulan suci Ramadan cuma satu pahala yang kita dapatkan. Hanya salawat yang Allah balas, satu salawat kepada Rasulullah itu dibalas oleh Allah 10 salawat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Masall ala salatan sallallahu alaihi wasallam biha asraf." Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 salawat, Allah membalas rahmat, kasih sayang 10 kasih sayang, 10 rahmat. Itu kalau kita salawat di luar bulan suci Ramadan. Kalau kita bersalawat di dalam bulan suci Ramadan, Allah melipat gandakan 70 kali lipat. Bahkan ada hadis mengatakan 700 kali lipat. Makanya itu sangat rugi kita kalau di dalam bulan suci Ramadan ini kita tidak isi dengan bermuamalah, banyak membaca Quran, banyak berzikir, banyak bersalawat, banyak kita bersedekah, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan diturunkan malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan. Berapa itu 1000 bulan? Sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 83 tahun. Jadi satu malam kita dapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Dan bagaimana caranya mendapatkan malam Lailatul Qadar?
Jangan pernah alpah salat ibadah mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itulah yang dipastikan dijamin sudah mendapatkan khairum min alfi syahrin. Sama dia beribadah 83 tahun. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga di dalam bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-jannatu mustafa ila arba'atin nafara. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Kalau surga sudah rindu kepada kita, maka tidak susah kita masuk di dalam surga kenikmatannya Allah. Lantas apa yang harus kita lakukan supaya surga rindu sama kita? Yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama adalah talil Quran, gemar membaca ayat suci Al-Quran. Mana itu gemar membaca Quran? Bukan satu kali baca khatam sampai 30 juz, bukan. Perbanyak kita membaca ayat-ayat Allah, walaupun 1 ayat 2 ayat, tapi rutinitas. Makanya setiap selesai salat, kenapa Pak Imam selalu menuntun kita membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, dan ditutup dengan ayat kursi. Itulah salah satu gemar membaca ayat suci Al-Quran. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya, tidak banyak gosip, tidak banyak menyalahkan orang, tetapi selalulah berprasangka baik kepada sesama. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah hutmul ji'an, orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa. Jadi ibu-ibu yang membawa ala kadarnya, ia memberikan buka kepada orang yang berpuasa, itu dirindukan oleh surga. Yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk dari 4 ini ada di dalamnya. Orang talil Quran, gemar membaca Quran, gemar bersedekah, gemar berzikir, bersedekah. Maka kita termasuk orang yang di dalamnya, orang yang dirindukan oleh surga. Dan orang yang dirindukan surga dan dicatat namanya sebagai penghuni surga, perbanyak membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi salah satu untuk bisa dijadikan dicatat nama kita sebagai penghuni penduduk surga, orang yang selalu menghiasi bibirnya dengan membaca la ilaha illallah. Dan ini salah satu program pemerintah kita yang namanya zikir. Zikir ini adalah perintah dari Allah dan dikembangkan oleh pemerintah kita. Dan itulah sangat kesyukuran kita. Mudah-mudahan kita bersama-sama masuk dalam surga kenikmatan Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.